Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kasus yang telah diberikan sebelumnya oleh Ibu Suci pada mata kuliah Matematika Fisika Dasar, yaitu obat dalam kapsul. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadina Titania Zulifa Adrian dengan NIM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Nela Tuzara dengan NIM I1C025172. Perkenalkan, nama saya Sela Vanedevika dengan NIM I1C025185. Saya Cinta Yunur Aziza dengan NIM I1C025186. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vianur Prabeningsi dengan NIM I1C025188. Baik, pertama-tama saya akan membacakan kasus yang telah diberikan. Diberikan resep metronidazol tablet 250 mg sebanyak 20 kapsul dengan stok metronidazol 500 mg. Berapa tablet yang harus diambil untuk 20 kapsul dan bagaimana cara pembuatannya? Untuk selanjutnya, yaitu bagian identifikasi kasus, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Azizah. Baik, jadi untuk identifikasi kasusnya, untuk zat aktifnya berupa metronidazol. Lalu untuk secara general bentuk sedia metronidazol itu ada 4, yaitu ada kaplet dan tablet oral dengan dosisnya yang tersedia adalah 250 mg dan 500 mg. Lalu ada suspensi dengan dosis 125 mg per 5 ml dan 250 mg per 5 ml. Lalu ada suppositoria dan ovula, yaitu ada 500 mg dan 1000 mg untuk suppositoria dan 500 mg untuk ovula. Lalu ada intravena atau IV dengan dosis 100 ml. Nah, untuk kasus ini sedianya berupa tablet 250 mg. Selanjutnya yaitu perhitungan. Rumus atau konversi yang didapatkan dari kasus menghitung jumlah obat stok yang dibutuhkan dengan cara dosis yang diminta per unit dalam satuan miligram dibagi dosis yang tersedia per tablet dalam satuan miligram dikali jumlah unit yang diminta. Didapatkan perhitungan dengan diketahui dosis diminta per unit 250 mg. Yang kedua, dosis tersedia per tablet 500 mg. Yang ketiga, jumlah unit diminta 20 kapsul. Sehingga didapatkan jumlah stok obat dalam bentuk tablet yaitu 250 mg dibagi 500 mg dikali 20 kapsul, yaitu 10 tablet. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menganalisis kasus tersebut sebagai seorang farmasi klinis. Analisis yang pertama adalah mengapa sediaan ini dipilih. Kapsul dipilih karena dari proses pembuatannya, yaitu dari tablet yang digerus, memberikan keuntungan dalam penyesuaian dosis secara spesifik. Dan juga kapsul ini membantu pasien dapat menelan obat tanpa kesulitan apabila pasien sulit menelan obat tablet. Analisis kedua yaitu resiko jika adanya salah perhitungan dan salah bentuk sediaan. Apabila adanya salah perhitungan akan menyebabkan overdosis, di mana akan memberikan efek samping seperti mual, pusing, atau bisa menyebabkan resiko yang lebih parah. Dan apabila terjadi underdosis, maka akan menyebabkan resiko kegagalan terapi, infeksi tidak sembuh, atau bahkan adanya resistensi antibiotik. Lalu analisis yang ketiga adalah bagaimana aspek keselamatan pasien. Yang pertama adalah ketetapan dosis, merupakan prioritas utama seorang farmasis kepada pasiennya untuk memastikan bahwa pasiennya ini mendapatkan dosis secara tepat sesuai dengan resepnya. Lalu yang kedua adalah kehigienisan. Dalam proses pembuatannya seperti menggerus obat, memasukkan serbuk ke dalam kapsul dilakukan secara higienis dengan alat yang steril juga. Lalu yang ketiga adalah kesesuaian ukuran kapsul. Ukuran kapsul yang sesuai dapat memuat serbuk dengan baik, juga memberikan kemudahan pasien untuk menelan obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi obat metronidazol ini termasuk jenis obat
yang tergolong antibiotik, di mana obat ini berguna untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Selain itu, obat ini juga termasuk ke dalam kelas antimikroba nitroimidazol. Dan juga bentuk sediaannya dalam apa saja? Ada dalam bentuk kaplet, ada tablet, suspensi, infus, supositoria, dan ovula. Dosisnya pun sangat beragam, mulai dari 250 mg dan 500 mg untuk kaplet dan tablet, lalu ada 125 mg per 5 mili dan 250 mg per 5 mili untuk suspensi, 100 mili untuk infus, lalu 500 mg dan 1 gram untuk supositoria, 500 mg untuk ovula. Apabila dokter meminta 250 mg metronidazol sebanyak 20 kapsul, tetapi stok yang tersedia hanya obat metronidazol dengan konsentrasi 500 mg, maka berapa tablet yang dibutuhkan untuk membuat 20 kapsul. Setelah dihitung tadi, maka dapat diketahui bahwa dibutuhkan 10 tablet metronidazol dengan kekuatan 500 mg untuk membuat 20 kapsul dengan kekuatan 200 mg. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pemilihan kapsul dan kesalahan pemberian dosis. Di sini, sediaan kapsul itu dipilih supaya memudahkan pasien dalam mengkonsumsi obat, juga untuk menyesuaikan pemberian dosis sesuai dengan kebutuhan pasien karena tidak adanya sediaan spesifik sesuai dengan dosis obat yang dibutuhkan oleh pasien. Yang mana pada kasus ini tidak adanya obat metronidazol dengan dosis 250 mg. Namun, apabila terjadi kesalahan pemberian dosis dapat berakibat fatal, yaitu terjadinya overdosis atau juga bisa underdosis. Dan yang terakhir yaitu ada aspek keselamatan pasien, yaitu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, memberikan dosis secara tepat, artinya pemberian dosis obat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Dan yang kedua yaitu higienis dalam proses pembuatan, yang artinya memastikan obat itu kualitasnya baik dan aman untuk dikonsumsi oleh pasien. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian ukuran kapsul. Di sini kesesuaian ukuran kapsul itu agar memudahkan pasien lebih nyaman dalam mengkonsumsi obat, juga untuk menyesuaikan dengan dosis obat yang dibutuhkan oleh pasien. Baik, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.